Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Rabu ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkatinya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Penatua Rusti Pangemanan. Mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Kita menghadap Tuhan dengan menyanyi dari Kitab Bakti 221 bait 1 dan 2. Ini dunia Bapakku. Mari kita satu di dalam doa. Kami bawa kerinduan kami di malam hari ini ya Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kami mau menyembah-Mu, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Oleh karena Tuhan, berkati setiap kami dengan Roh Kudus-Mu, berkati pemberita firman pada malam hari ini, Ibu Penatua Rusti Pangemanan. Kiranya apa yang disampaikan semuanya hanya berasal daripada-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati akan ibadah kami dari awal hingga akhir, hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita membaca Mazmur Pujian. Marilah kita membaca Mazmur dari Mazmur 11, ayat 1 hingga 7 secara berbalasan. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan. Apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghasuskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil, dan Ia mengasihi keadilan, orang yang tulus akan memandang wajahnya. Dipersilakan duduk kembali.
Kita menyanyi dari Gita Bakti 221, baitnya yang ketiga, Ini Dunia Bapakku. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan dengarkan bersama kesaksian pujian yang akan disampaikan oleh Ibu Pinkan dan Pak Jason. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita akan mempersiapkan bahan bacaan kita yang akan menjadi perenungan bersama pada malam hari ini, diambil dari Ibrani pasalnya yang ke-12, ayat 12 sampai yang ke-16. Ibrani pasalnya yang ke-12, ayat
12 sampai yang ke-16. Sebelumnya, kita minta bimbingan daripada Roh Kudus untuk menolong kita memahami kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan kekal, di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami, perantaran Roh Kudus, kami mohon bimbingan-Mu dalam pembacaan kitab suci dari Ibrani 12, ayat 12 sampai yang ke-16, dan dalam mendengarkan sabda-Mu yang akan dijelaskan, pimpinlah kiranya pewartaan sabda-Mu, agar berjalan sesuai kehendak-Mu. Dan kami belajar melalui firman-Mu, apa yang Engkau pesankan dari perikop ini. Tenangkanlah pikiran dan hati kami, agar kami bisa fokus terhadap firman-Mu. Hamba yang Engkau pakai untuk menyampaikan kebenaran-Mu, sucikan, kuduskan hamba. Dalam setiap kelemahan, biarlah Allah Roh Kudus yang memimpin hamba. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, kitab Ibrani pasalnya yang ke-12, ayat 12 sampai yang ke-16. Yang menyatakan, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah, supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat malam semuanya. Untuk Bapak, Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah, saya percaya kita semua dalam kondisi yang sehat, tetap menjaga kesehatan pribadi dan keluarga. Untuk sebelum kita mulaikan khotbah pada malam hari ini, mari kita berjabat tangan untuk keluarga yang ada di rumah ya. Sambil kita mengatakan damai sejahtera bagimu. Juga anak-anak muda yang hadir pada malam hari ini yang lagi rekaman, damai sejahtera ya. Semua dalam sukacita dan sehat ya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ada kalimat bijak yang mengatakan, kegagalan adalah keberhasilan
atau kesuksesan yang tertunda. Siapapun dari kita pastilah tidak mau mengalami kegagalan dalam hidupnya. Entah dia dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam meniti karir, dalam mendidik anak-anak kita sebagai orang tua ya, dan terlebih dalam rumah tangga. Kita tidak mau gagal. Nah, malam hari ini, karena yang rekaman pada saat ini yaitu anak-anak muda, saya ingin menanyakan ya, pasti kalian tidak mau gagal ya dalam studi atau dalam karir pekerjaan. Semua pengennya sukses ya. Dan juga dalam percintaan pasti ya, sebagai anak-anak muda. Apalagi kalau pasangan kita sudah perkenalkan kepada orang tua dan sudah cukup lama ya kita berpacaran, pasti kita nggak mau gagal ya, bener nggak? Tapi dalam perjalanan, kalau seandainya gagal, pastilah ada kesedihan, ada kekecewaan, tapi jangan terlalu lama. Anak-anak muda pada ketawa. Kita harus ambil sisi positif ketika kita gagal dalam membina satu hubungan ya sebagai anak muda, bahwa pasangan kita bukanlah orang yang tepat. Pasti Tuhan telah sediakan seorang pendamping yang tepat untuk kita. Kita ambil hal positif seperti itu ya ketika kita gagal dalam membina hubungan sebagai anak muda. Nah, malam hari ini kita akan belajar dari kitab Ibrani pasal yang ke-12, ayat 12 sampai yang ke-16. Kalau tema malam ini, jangan sampai gagal. Penulis Ibrani menuliskan surat ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi, pengikut Kristus. Sekali lagi, orang-orang Yahudi, pengikut Kristus. Mereka tinggalnya di luar Palestina. Lebih tepat, kepada orang Yahudi Kristen yang ada di Italia Roma. Nah, tujuan dalam penulisan surat Ibrani ini yaitu untuk menguatkan dan menasihatkan orang-orang Yahudi Kristen yang sedang mengalami intimidasi, tekanan, bahkan penganiayaan yang sangat berat oleh karena iman mereka kepada Kristus. Sekali lagi, tujuan surat ini untuk memberikan suatu nasihat dan penguatan ketika orang-orang Kristen Yahudi mengalami suatu penganiayaan, tekanan yang sangat berat. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Pada ayat yang ke-12, sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Ini mau menggambarkan bahwa dua organ tubuh ini yang mengalami kelemahan,
Tangan tidak dapat berbuat apa-apa. Kaki tidak dapat juga berjalan. Mengalami kegoyahan, mengalami kelemahan. Gambaran tentang suramnya kehidupan jemaat pada saat itu. Dalam ketidakberdayaan dan keputusasaan oleh karena penganiayaan yang sangat-sangat berat yang harus mereka alami. Penganiayaan yang dialami oleh orang-orang Yahudi, pengikut Kristus pada saat itu, sangat sulit menemukan padanannya pada konteks saat ini. Puncak penganiayaan pada zaman Kaisar Nero, kaisar yang sangat kejam. Orang-orang Kristen yang pada saat itu dijadikan sebagai umpan bagi singa yang lapar, bahkan dijadikan obor hidup untuk menerangi taman-taman kota. Bahkan orang-orang Kristen ditangkap untuk disalibkan secara terbalik. Pengejaran di gua-gua di bawah tanah. Demikianlah gambaran kehidupan orang-orang Yahudi Kristen yang mereka alami pada saat itu. Mereka mengalami suatu keputusasaan, mengalami ketidakberdayaan. Sampai-sampai pada satu titik mereka ingin melepaskan kepercayaan mereka kepada Kristus. Posisi yang sangat sulit ini, disinilah penulis kitab Ibrani terus mendorong untuk menguatkan mereka agar mereka tetap kuat, tabah, dan jangan pernah goyah. Kalau kita baca pada ayat-ayat sebelumnya, bahwa dikatakan kita sudah menerima penebusan melalui Kristus. Dan harganya sangat mahal. Dia menebus kita dengan darah yang mahal. Oleh karena itu, jangan pernah engkau goyah. Ketika engkau mengalami suatu penganiayaan, penderitaan yang sangat berat, jangan pernah engkau berpaling daripada kasih Kristus. Karena engkau sudah ditebus dan harganya sangat mahal. Tetaplah berdiri teguh, kuatkanlah imanmu. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 35 mengatakan, sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upahmu yang menantinya. Jemaat yang diberkati Tuhan, pada pasal yang ke-11, contoh-contoh tentang tokoh-tokoh iman yang tetap teguh sampai akhir hayat untuk meraih mahkota kehidupan. Ada banyak contoh yang dituliskan. Ada Daud yang begitu luar biasa sebagai seorang raja. Tetapi perjalanan untuk naik ke tahtanya, dia mengalami suatu proses yang luar biasa. Dia harus lari, melarikan diri dari ayah mertuanya yang akan membunuh dia. Bahkan ketika dia sudah naik tahta, anaknya sendiri yang akan membunuh, yang akan mengkudeta dia. Tetapi, sekali lagi dikatakan, mereka tetap kokoh, tetap kuat di dalam Tuhan. Karena mereka percaya ada janji penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan bagi orang yang senantiasa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan.
Tuhan tidak pernah tinggal diam. Pada ayat yang ke-13, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Gambaran simbolik ketidaknormalan menjalani kehidupan di kondisi kehidupan yang sangat sulit, yang suram. Tapi harus mampu untuk menerima kondisi tersebut, bahkan harus bangkit untuk menyesuaikan dengan keadaan pada saat itu. Jadi, tidak boleh pasrah ketika menghadapi penganiayaan, khususnya untuk jemaat mula-mula yang ada di Roma. Melainkan harus berusaha untuk memperbaiki, bahkan bisa menjadi sembuh. Tidak boleh melarikan diri menghadapi situasi yang berat, tetapi harus mampu untuk beradaptasi kembali, menerima keadaan untuk bangkit. Jadi ayat yang ke-13 ini paralel dengan ayat yang ke-12. Ayat yang ke-14 adalah ayat yang kontroversial dari perikop yang kita baca pada malam hari ini. Karena dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang akan melihat Tuhan. Sangat sulit untuk menerapkan ayat ini di tengah kondisi pada saat itu. Di tengah kondisi sangat berat oleh karena penganiayaan, penolakan, dimusuhi. Tetapi dikatakan berusaha untuk hidup damai. Secara logika kita sebagai manusia sangat tidak masuk di akal. Tetapi dari sisi iman Kristen, inilah yang dituntut Allah. Ketika kita dalam kondisi atau situasi yang sulit, ketika kita dimusuhi, ketika kita ditolak, ketika kita dianiaya, tetapi dikatakan di sini berusaha untuk membawa damai. Inilah yang dituntut oleh Tuhan bagi kita sebagai pengikut Kristus. Tindakan untuk berdamai dimulai dari diri kita sendiri. Berdamai dengan diri kita sendiri dengan cara mengampuni orang-orang yang telah menganiaya atau yang menolak kita atau yang memusuhi kita. Ketika kita mampu untuk melakukan, untuk berdamai dengan para musuh kita, kita mengejar kekudusan. Sehingga kita dapat melihat Allah. Merujuk pada Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan ayat 4a. Siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempat yang maha kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya,
Kemudian pada ayat yang ke-15 adalah penegasan dan sekaligus inti pengajaran surat Ibrani, yaitu jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Upaya untuk mengingatkan jemaat Kristen keturunan Yahudi bahwa di situasi penganiayaan mereka harus tetap menjaga agar jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Karena ketika kita menjauhkan diri, berarti kita tidak mampu untuk berdamai dengan sesama, tidak dapat menerima kenyataan, atau kita bisa menyakiti diri kita sendiri. Atau jalan yang paling aman, menyerah dengan situasi yang ada. Dan efeknya ketika kita menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, yaitu hidup dalam kepahitan, dendam, sakit hati, dan lain sebagainya. Ayat 14 dan 15, sekali lagi, sangat sulit untuk kita pahami secara logika kita. Tetapi hanya dengan iman, kita mampu untuk memahami. Ibrani pasal yang ke-11. Ayat 16, kisah tentang Esau yang menjual hak kesulungan. Kalau Bapak Ibu bisa baca dari Kejadian 25, ayat 29 sampai yang ke-34. Ini bukan hanya soal lapar saja, tetapi tekanan kisah ini adalah demi memuaskan isi perutnya. Hak kesulungan yang dianugerahi oleh Allah dipandang hina. Demi kepuasan perut, Esau abaikan hal yang lebih besar. Artinya, jangan sampai demi kepuasan hawa nafsu, maka hal besar, yakni keselamatan, akhirnya dilepas dari kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, demikian tafsiran dari Ibrani 12 ayat 12 sampai yang ke-16. Relevansi dalam kehidupan keseharian yang bisa kita ambil dari bacaan kita pada malam hari ini adalah yang pertama, tidak ada seorang pun dari kita yang tidak mengalami penganiayaan dan kesulitan atau pergumulan dalam tanda kutip ya. Penganiayaan zaman sekarang dan zaman orang Kristen yang ada di Roma berbeda. Kalau yang ada di Roma penganiayaan secara fisik, tetapi pada saat ini bisa saja penganiayaan secara fisik atau mental yang bisa dialami oleh anak-anak Tuhan. Kemudian kesulitan dan pergumulan. Penganiayaan secara mental dalam kehidupan kita pada saat ini, misalnya dibully atau dengan perkataan-perkataan yang mengintimidasi, kadang-kadang membuat kita menjadi lemah. Tapi dikatakan
Kita harus kuat. Kita harus tetap tegar di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani. Di tengah-tengah pergumulan yang kita alami. Di tengah-tengah penganiayaan yang harus kita hadapi. Contoh dalam kehidupan kita saat ini, untuk pergumulan dan kesulitan yang kita hadapi secara global, yang dunia hadapi pada saat ini adalah pandemi virus corona yang melanda pada saat ini tidak pandang bulu, mulai dari petinggi sampai pada rakyat jelata. Bisa kita alami bersama. Dan dampaknya sangat luar biasa. Di sisi atau di semua bidang kehidupan berdampak. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, relevansi dalam kehidupan keseharian kita dari perenungan pada malam hari ini yang bisa kita ambil yaitu yang pertama, tidak ada seorang pun dari kita yang tidak akan mengalami penganiayaan, tanda kutip ya, dan kesulitan atau pergumulan. Konteksnya memang berbeda dengan penganiayaan yang dialami oleh orang-orang Kristen keturunan Yahudi yang ada di Roma. Mereka mengalami penganiayaan secara fisik. Tetapi pada konteks sekarang, yang kita mengalami penganiayaan secara psikis atau mental. Kemudian, kesulitan atau pergumulan. Sebagai anak-anak Tuhan, saya juga mengalami pergumulan atau kesulitan atau kesukaran di tengah-tengah kondisi pada saat ini. Seperti pandemi COVID-19 yang melanda dunia dan Indonesia. Sudah memasuki 8 bulan pandemi corona yang membuat kita mengalami banyak kesulitan. Seluruh aspek kehidupan berdampak. Dan semua kita merasakannya. Banyak hal yang berubah dalam kehidupan ini. Pandemi COVID-19 melululantahkan perekonomian, bahkan sampai ke keluarga-keluarga. Banyak yang di PHK, usaha tidak jalan, ada yang mengalami sakit di rumah sakit, di ruang isolasi. Itulah yang dialami oleh kita pada saat ini. Sehingga kita mungkin sering bertanya, Tuhan sampai kapan hal ini harus terjadi? Atau kita bertanya, di mana Engkau Tuhan? Di tengah-tengah penderitaan yang harus kita alami pada saat ini. Tetapi di tengah kondisi yang seperti ini, kita percaya ada Tuhan yang senantiasa menguatkan kita. Kalau kita ada sampai hari ini, itu karena anugerah. Itu karena kemurahan Tuhan bagi kita.
Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, sering dikatakan bahwa kita ada dalam badai yang sama, tapi pada perahu yang berbeda. Tetapi ingatlah, seperti pada kisah para murid dan Tuhan ketika menyeberang. Ketika badai datang, ada Tuhan yang ada di buritan, yang tertidur di buritan. Para murid ketakutan, berteriak. Tapi apa kata Tuhan? Diam dan tenanglah. Oleh karena itu pada malam hari ini, ketika kita ada dalam satu penderitaan dan kesulitan, mari kita datang kepada Tuhan. Jangan pernah berpaling. Kita minta kepada Tuhan untuk Dia tetap memegang tangan kita. Walaupun di kondisi tersulit, tetapi kita yakin dan percaya Dia selalu hadir untuk kita. Kemudian yang berikutnya, kita harus menjadi alat di tangan Tuhan untuk membawa misi damai. Kita harus menjadi duta-duta pembawa damai di tengah-tengah kekacauan, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Kemudian yang ketiga, jangan pernah menjual hak kesulungan oleh karena nafsu. Ada 3 hal yang membuat kita jatuh sebagai anak-anak Tuhan, yaitu karena kebutuhan, karena pengen jabatan, karena harta yang membuat kita menjual Tuhan. Tapi pada malam hari ini diingatkan kita untuk tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Pegang janji Tuhan. Karena orang-orang yang senantiasa berpegang pada Tuhan, walaupun mereka harus menghadapi tantangan dan perjuangan kehidupan, mereka akan tetap kuat seperti burung Raja Wali yang terbang di tengah-tengah badai. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini menguatkan kita semua untuk jangan pernah berpaling. Tetap fokus untuk meraih mahkota kehidupan di dalam Tuhan. Selamat berjuang, Tuhan memberkati.
Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Kembali kami tertunduk di hadirat-Mu, Bapa, karena kami menyadari kalau kami ada sampai saat ini, itu bukan karena kuat dan gagah kami. Ini semua karena anugerah dan belas kasihan-Mu bagi kami. Sehingga kami masih diberikan kesempatan untuk memuji memuliakan nama-Mu, bahkan boleh dikuatkan dengan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, karena kami masih diberikan kesempatan untuk sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa yang menolong kami, supaya kami bukan hanya sebagai penyampai dan pendengar saja, tetapi Allah Roh Kudus memampukan kami, agar kami senantiasa boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang setia, di setiap langkah hidup, di setiap karya kerja kami. Kami berdoa secara khusus, untuk saat ini, kami menyerahkan pergumulan gereja Tuhan di banyak tempat. Kami memohon, biar Tuhan menolong gereja-gereja-Mu, untuk menyatakan kebaikan Tuhan bagi sesama. Secara khusus, bagi GPIB Jemaat Trinitas, biarlah Tuhan memberkati persekutuan kami, menolong kami sebagai presbiter, bersama unit misioner, komisi, dan panitia yang ada, serta orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk pelayanan di jemaat kami. Biar karya kebaikan Tuhan terus dinyatakan lewat pelayanan yang kami lakukan. Kami berdoa secara khusus bagi para janda, duda, orang-orang yang berusia lanjut, dan anak yatim piatu. Kami mohon belas kasihan Tuhan atas hidup mereka, mendampingi mereka dalam mengarungi kehidupan, dan meyakinkan mereka bahwa ada Tuhan yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan mereka. Kami berdoa bagi keluarga yang berduka cita, kehilangan orang yang dikasihi dan dicintai, khususnya untuk keluarga Pasaribu Manulang dan keluarga Ronald Lopung. Tuhan, hiburkanlah mereka, tambahkanlah kesabaran dan ketabahan untuk melihat maksud Tuhan di balik kehilangan yang mereka rasakan. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara Indonesia. Kami memohon berkat Tuhan untuk Presiden, Wakil Presiden, para menteri, semua orang yang mendedikasikan hidupnya bagi pekerjaan untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa ini. Berkatilah semuanya Tuhan, supaya dalam setiap keputusan dan kebijakan yang diambil, boleh mendatangkan kebaikan dan kedamaian bagi bangsa kami. Kami berdoa juga untuk program pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19 pada saat ini. Berkati Tuhan satuan tugas dan para tenaga medis, bahkan sukarelawan yang berjuang di garda terdepan. Tuhan berkati dan tolong mereka semua Bapa. Kami berdoa juga untuk vaksin yang saat ini sedang dalam proses. Tuhan berkati para peneliti, bahkan para pakar yang sedang membuat vaksin COVID-19, agar dapat terselesaikan sesuai dengan rencana, dan bahkan dapat didistribusikan dengan baik bagi masyarakat. Kami berdoa Tuhan, bagi mereka yang terdampak, baik karena virus ini maupun dampak ekonomi yang dihadapi. Tuhan Yesus, Engkaulah Bapa yang sanggup menyembuhkan dan menolong. Biarlah Engkau jamah orang-orang yang ada di ruang perawatan dan ruang-ruang isolasi. Engkau mendengarkan teriakan minta tolong. Bapa, ini pengharapan kami. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga jemaat
yang sedang sakit, baik di rumah maupun rumah sakit. Untuk Bapak Pendeta Teddy Masinambo, untuk Bapak Pendeta Emeritus Robert Sakarias, Bapak Tony Sihombing, Pak Kevin Ayawaila, Ibu Octavianus Ayawaila Manalu, Oma Desrin Tatuwo, Bapak Julianus Buce Ririhena, Ibu Sundari Sulistio, Adik Miguel Huta Barat, Oma Mariana Lisapali, Bapak Sihar Sagala, Ibu Delisa Sianturi, Ibu Yeni Lumintang, Saudara Farko Van Makaleo, Ibu Tionmas Pangaribuan, Ibu Riana Pangaribuan, Ibu Sihombing Borus Samosir, Omastin Tewut Lumenta, Bapak Mujianto, Ibu Aspita Sianipar, Adik Paskalis, Bapak Fritz Kenda, Ibu Shirley Kevelman Pandey. Tuhan, biarlah keluarga-keluarga atau jemaat yang sedang mengalami sakit dan bahkan dalam proses pemulihan, Engkau senantiasa memberkati proses yang mereka sedang jalani pada saat ini. Kami juga Tuhan berdoa untuk keluarga-keluarga yang menjadi pokok doa di minggu yang berjalan ini. Keluarga Menurung Simamora, keluarga Limbeng Sayangbati, keluarga Tarigan Simanjuntak, keluarga Rawis Kenda, keluarga anak kota Paris Sabono, keluarga anak kota Paris Sitanala, keluarga Tanot Lahase, dan keluarga Gam Matanasi. Tuhan senantiasa memberkati keluarga-keluarga ini dengan apa yang mereka sedang lakukan pada saat ini. Kami percaya Tuhan, tangan pengasihan Tuhan senantiasa memberkati setiap keluarga yang kami sebutkan pada malam hari ini. Bapa yang baik, kami juga memohonkan Tuhan memberkati untuk saudara-saudara kami yang sedang bersukacita oleh karena pertambahan usia mereka. Bapak Henry Huta Barat, Saudari Aime Latuheru, Bapak Heriadi Medianto, Saudari Cantika Anastasia Mail, anak Kevin Lumban Gaul, anak Victoria Arsen Timothy De Fretes, Ibu Yulin Tomponu, Saudari Katrin Putri Agus, Saudari Arnold Alexander Masinambo, Bapak Oto Sianturi, Ibu Yayu Inaku, Saudari Valerina Tamausa, dan Bapak Audi Lintuuran. Tuhan berkati akan saudara-saudara kami yang berulang tahun, yang Tuhan tambahkan usia mereka. Biarlah sukacita senantiasa mereka boleh alami di tengah-tengah keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang di dalam surga, banyak hal yang akan kami mohonkan kepadamu, tapi kami penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Olehnya Tuhan sempurnakan doa kami dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 24 yang menyatakan, "Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu.
lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat memberikan kolekte, persembahan syukur atau persepuluhan, dan pengadaan rumah ibadah melalui transfer atau dimasukkan dalam amplop dan dibawa ke gereja, kemudian dimasukkan dalam kotak persembahan yang sudah disiapkan di depan kantor sekretariat gereja pada hari kerja. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi dari Gita Bakti 244, Bapa, Engkau sungguh baik. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Yesus, Engkaulah sumber berkat dan segala-galanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memampukan kami memberikan persembahan ini yang asalnya juga berasal daripadamu. Kuduskanlah persembahan ini ya Tuhan. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang akan mengelolanya, agar dapat dikelola dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Yesus kau beri isi melodi, melakukan kebenaran.
Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin, haleluya.